Hai hai hai, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Wah, luar biasa, puji Tuhan. Saat ini kita sudah ada di tahun baru 2021. Kakak dari tempat ini mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Yeay. Oke, saat ini kita akan memulai ibadah perdana kita di tahun 2021. Namun sebelum itu mari sama-sama kita akan berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini. Kesempatan yang boleh Tuhan percayakan lagi dalam hidup kami. Kami boleh ada di tahun 2021 itu semua karena anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan beribadah kepadamu, pimpin ibadah kami dari permulaan, pertengahan, hingga bisa berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, saat ini kita akan beribadah. Oh iya adik-adik, selama beribadah kita fokus ya beribadah kepada Tuhan. Oke, dadah. Hai adik-adik, shalom. Gimana kabarnya? Pasti dahsyat dan luar biasa. Saya percaya di tahun 2021 ini semakin giat, semakin luar biasa kita di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur buat anugerah Tuhan. Sepanjang tahun 2020 Tuhan telah pelihara kita sehingga kita berada di tahun 2021 ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Maka dengan itu adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mari kita naikkan ucapan syukur kita. Mari kita katakan terima kasih Bapa. Haleluya. Yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan, kasihmu nyata dalamku. Bapakku yang setia, kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan, kasihmu nyata dalamku. Bapakku yang setia, kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku
Bapa. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Idolaku selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, kau berbuah. Caranya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan, Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, nanti kau berbuah.
Yesus cinta sebuah, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku ciptakan. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Hai kids. Hai kids. Hai semuanya. Oke, semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita berdoa yuk. Tundukkan kepala, lipat tangannya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik. Kalau hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, ajar kami Tuhan untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk duduk diam, tenang dalam kami mendengarkan firman-Mu. Bekerjalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan, Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Dengar. Dengaran. Oke, adik-adik semua. Tadi temanya tentang apa? Ya, dengaran. Ada satu lagu lama. Kalau ada yang tahu coba nyanyikan ini ya. Lagunya bilangnya seperti ini. Anak sekolah minggu dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Oke, semua tahu lagu itu ya. Anak sekolah minggu dengaran. Tuhan Yesus itu menciptakan kita, telinganya ada berapa? Ada 2, mulutnya cuma 1. Kalau telinganya cuma 2, mulutnya cuma 1, apa artinya? Artinya kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Daripada kita ngomong, kita harus lebih dengaran. Apakah ada di sini adik-adik semua di sana yang Tuhan ciptakan telinganya lebih dari 2? Atau ada yang diciptakan telinganya cuma 1? Ada enggak? Enggak ada kan? Semuanya sama. Telinganya ada 2, mulutnya cuma 1. Oke, coba kita mau baca satu ayat. Kalau adik-adik di rumah ada Alkitab boleh dibuka Alkitabnya. Tapi kalau yang enggak ada boleh baca di depan sini. Ya, kita buka dalam Amsal pasal yang ke-8, ayat yang ke-33. Sekali lagi Amsal pasal 8, ayat 33. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Yuk, 1, 2, 3. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Ya. Firman Tuhan katakan, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Apa sih arti bijak itu? Kita harus dengar didikan supaya kita menjadi bijak. Bijak itu apa ya kakak? Bijak itu kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, artinya bijak itu pandai. Atau kalau adik-adik tahu dengan kata cerdas. Pandai atau cerdas. Nah itu bijak. Tapi pandai yang kayak bagaimana sih? Bukan pandai berbicara soal pengetahuan ya, tapi pandai akan mendengar didikan. Nah, banyak orang di luar sana yang mereka punya pengetahuan yang bagus, mereka pintar-pintar, mereka orang-orang yang wow luar biasa. Tapi nggak banyak di antara mereka yang mau mendengar dengan baik. Banyak di luar sana orang-orang hebat, tapi mereka nggak mau terima didikan dengan baik.
Nah, hari ini dalam Alkitab ada salah satu raja di Alkitab yang namanya Saul. Siapa Saul itu ya? Adik-adik kenal nggak sama yang namanya Saul? Siapa sih Saul itu? Saul itu mempunyai seorang ayah yang bernama Kis. K-I-S-H. Kis. Ya. Kalau di Alkitab itu ditulisnya Kis bin Abiel, Kis bin Zeror, Kis bin Behorat, Kis bin Afia. Tapi terlalu panjang ya. Kita sebut saja nama ayahnya itu adalah Kis. Ya. Oke. Dia adalah seseorang yang berasal dari suku Benyamin. Suku Benyamin itu suku apa sih, Cici? Yang saya tahu suku itu suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, iya kan? Suku Benyamin suku apa sih? Suku Benyamin itu awal mulanya dari tokoh yang bernama Yakub. Kalau adik-adik tahu semua Yakub. Yakub itu anaknya dari Ishak dan Ribka. Nah, Yakub ini memiliki anak. Ada 12 anak. Nah, 12 anak inilah yang menjadi suku bangsa Israel. Salah satu suku bangsa Israel itu adalah Benyamin. Nah, Saul ini adalah seorang yang berasal dari suku Benyamin. Saul ini orangnya tinggi, bahkan di Alkitab dikatakan dia lebih tinggi daripada orang sebangsanya. Wow. Berarti orangnya tinggi ya, keren ya. Dan dituliskan juga bahwa Saul itu elok rupanya. Ya ganteng lah ya. Terus dia itu saat Saul menjadi raja, dia seorang yang muda. Artinya dia masih muda saat itu saat dia menjadi raja. Oke, kisah lengkapnya adik-adik bisa baca semua itu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-9 ya. Di situ ada kisahnya Saul dengan ayahnya. Nah, ada satu kisah di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 nih ya. Kalau adik-adik buka di Alkitab 1 Samuel pasal yang ke-15, di situ ada satu kisah di mana Saul yang adalah seorang raja yang hebat, tapi dia nggak dengar-dengaran. Kenapa Saul nggak dengar-dengaran? Jadi gini, di 1 Samuel pasal 15 itu ada satu kisah di mana Saul itu disuruh untuk menumpaskan satu bangsa, membunuh, memusnahkan satu bangsa yang namanya orang Amalek, ya, orang Amalek. Oke. Samuel yang mengurapi Saul sebagai raja saat itu menyuruh kepada Saul, memerintahkan bahwa Saul harus menumpaskan semua orang Amalek. Semuanya. Tidak boleh ada yang ditinggalkan hidup satupun. Nah gitu, itu perintahnya. Oke, kemudian berperanglah mereka. Dan Saul melakukan yang dibilang oleh Samuel. Tetapi di situ dikatakan Saul menumpaskan semuanya, tetapi Saul membiarkan raja orang Amalek itu hidup. Dan bukan hanya itu aja. Di pasal itu juga katakan bahwa Saul membiarkan kambing domba, lembu-lembu yang tambun, segala yang berharga, itu semua dibiarkannya, tidak ditumpaskannya. Nah, begitu Saul melakukan itu, kemudian apa yang terjadi? Tuhan katakan apa? Di ayat masih di pasal itu juga Tuhan katakan bahwa aku menyesal telah menjadikan Saul sebagai raja. Wah, gak dengar-dengaran. Dibilang tumpaskan semua, tapi masih ada yang disisa-sisakan oleh Saul. Yang baik-baik, yang berharga, Saul gak tumpaskan semua. Itu artinya dengar-dengaran atau enggak? Enggak. Sampai akhirnya Tuhan bilang,
Aku menyesal menjadikan kamu sebagai raja, Saul. Wow, Tuhan katakan seperti itu. Dia menyesal menjadikan Saul sebagai raja. Coba adik-adik lihat di 1 Samuel 15 itu, di ayat yang ke-22. Coba adik-adik lihat di bawahnya. Atau kalau enggak, lihat di depan layar ini. Kita baca sama-sama ya. Ayat yang ke-22 dari 1 Samuel pasal yang ke-15. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Itu yang dikatakan. Artinya apa adik-adik? Artinya adalah Tuhan itu gak suka sama orang yang gak dengar-dengaran. Sekalipun dia hebat, tapi percuma kalau dia gak dengar-dengaran. Tuhan gak suka sama orang yang gak bisa dengar-dengaran. Firman Tuhan kalau kita tahu dalam perjanjian baru, Tuhan perintahkan kepada kita semua manusia, bukan hanya di zaman-zaman dahulu kala, tapi kepada kita semua, kepada adik-adik juga dikatakan bahwa yang pertama kita harus mengasihi Tuhan Allahmu. Yang kedua disuruh apa? Kasihilah sesamamu manusia. Itu perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya kita harus dengar apa yang firman Tuhan bilang. Kalau dibilang kasihi tapi kita malah benci orang, itu dengar-dengaran atau enggak? Ya. Tuhan udah kasih yang terbaik segala sesuatunya, tapi kita masih marah sama Tuhan, benci sama Tuhan. Wow. Terus ada teman kita yang harusnya Tuhan katakan kepada kita untuk kita kasihi, tapi kita tidak mengasihi teman kita, sekalipun dia udah menyakiti kita, kita nggak mengasihi dia. Apakah kita termasuk melakukan perintah Tuhan? Enggak kan? Kalau Tuhan udah bilang kasihi sesamamu manusia, artinya kasihi. Tanpa ada syarat apapun. Mau itu mereka berbuat jahat sama kita, mau orang itu suka jahil sama kita, mau orang itu sekalipun benci sama kita, kita harus kasihi mereka. Karena kita apa? Kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Banyak kakak-kakak kita, mungkin orang-orang tua kita yang masih belum bisa dengar-dengaran dengan baik. Nah, jangan kita lakukan. Kita jadi contoh buat mereka ya. Mari mulai umur yang sekarang ini kita mulai latih telinga kita untuk kita dengar-dengaran. Jadi Tuhan mau kita ini pakai telinga dengan baik. Udah 2 loh Tuhan kasih telinga. Jadi pakai telinga ini dengan baik. Karena siapa yang udah buat telinga ini? Siapa? Manusia? Bukan. Tapi Tuhan yang udah ciptakan kita telinga ini dengan sempurna. Jadi kalau kita nggak bisa dengar dengan baik, kalau kita nggak mau juga dengar-dengaran, apa yang terjadi? Kalau Tuhan ambil telinga kita, mau. Kita nggak ada telinga karena kita nggak mau dengar-dengaran. Tuhan ambil telinganya itu, mau kita nggak ada telinga. Nggak mau kan? Nah, jadi adik-adik kalau kita punya telinga, kita dengar-dengaran. Banyak orang di luar sana yang lahir tanpa ada telinga. Banyak orang di luar sana yang punya telinga tapi nggak bisa mendengar dengan jelas. Kita yang punya telinga dengan sempurna, mari kita mulai dengar-dengaran dengan baik. Tuhan udah buat telinga kita ini sempurna loh. Sehingga kita bisa dengar apapun yang kita bisa dengar. Baik kita mau dengar yang baik kita bisa dengar. Mau yang gak baik pun kita bisa dengar. Tapi apa firman Tuhan bilang? Kita harus dengar-dengaran kepada apa? Yang tadi Amsal 8, dengarkanlah didikan. Jadi segala sesuatu yang kita dengar, kalau itu mendidik, maka kita harus dengar. Tadi juga lagu mengatakan, turut orang tua terlebih Tuhan. Apapun yang orang tua katakan buat kita harus dengar. Karena gak mungkin orang tua menyesatkan kita. Orang tua gak mungkin menjatuhkan kita, iya kan? Pasti apapun yang orang tua bilang sama kita, itu mendidik kita, menjadikan kita anak yang baik. Jadi kita harus dengaran sama orang tua terlebih
Tuhan. Jangan sampai Tuhan ambil loh telinganya ya. Yuk coba kita baca sekali lagi yuk. Amsal 8 ayat 33 yang tadi ya. Kita baca sama-sama. Nih ada di layar sini nih. Baca ya. 1, 2, 3. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Ingat, jangan diabaikan. Kita harus dengaran. Ya, demikianlah firman Tuhan. Sekarang ada hafalan, ya. Ini hafalan pertama ya di tahun baru ya. Jadi semuanya harus turut serta memberikan hafalannya. Tapi hafalannya yang Cici kasih itu bukan ayat, tapi lagu. Lagu kalau tadi adik-adik semua menyimak di awal, nah lagu itu yang menjadi hafalan buat adik-adik tampilkan dan dikirimkan. Nanti akan ditunjukkan di minggu depan. Nah di lagunya itu Cici nggak kasih gerakan. Tapi PR-nya adalah adik-adik semua nyanyi sambil memakai gerakan. Kasih gerakan yang terbaik. Ya, gerakan apapun itu yang pasti pakai gerakan. Nggak pakai musik juga nggak apa-apa, yang penting pakai gerakan. Cici nyanyikan sekali lagi ya, dihafal lagunya ya. Oke, 1, 2, 3. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Yeay. Oke, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat pagi hari ini. Ajarkan kami untuk kami melakukan firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, pimpin terus kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami sambut firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Yeah. Nah, bagaimana firman Tuhan kita tadi? Apa pesan firman Tuhan buat kita semua? Kita harus dengar-dengaran. Dengar-dengaran kepada siapa? Kepada orang tua kita, kepada guru kita, bahkan kepada Tuhan Yesus. Oke, saat ini adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kakak akan mengumumkan sesuatu buat kita semua. Buat adik-adik yang belum mengambil kue kantong waktu Natal kemarin, saat ini diberikan kesempatan sampai tanggal 17 Januari 2021. Oke, yang belum mengambilnya diharapkan untuk datang mengambil kue kantongnya dan ditunggu ya kedatangannya adik-adik. Dan saat ini jangan lupa juga hafalan buat adik-adik yang sudah diberikan oleh Cilisa tadi. Adik-adik kirim di nomor yang biasa adik-adik kirim ya. Oke, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita akan berdoa. Mari kunci tangan, tutup mata kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kebaikan Tuhan sampai saat ini. Saat ini Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih saat ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu yang ada dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah Tuhan mereka lebih hari menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami akhiri ibadah kami dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke adik-adik, jangan lupa pakai masker, dan sampai ketemu di ibadah Immanuel Kids minggu depan. Dadah.